Contoh gampang, anak bayi, ya itu kan baru tuh, baru lahir gitu, itu berkahnya banyak. Bahkan kadang-kadang dia sebenarnya nggak bisa hidup, tapi karena berkah yang ada padanya, dia mampu untuk bertahan, ya, mampu untuk beradaptasi walaupun sulit. Ya, bagaimana tidak sulit ya? Dari rahim yang semuanya serba tercukupi, kondisi yang sudah terbiasa selama kurang lebih 9 bulan, tiba-tiba keluar dengan kondisi yang berbeda. Ini 180 derajat karena di sini di dalam air ketuban, keluar tiba-tiba udah berbeda semuanya. Yang tadinya nggak perlu makan, sekarang harus mungkin ya menggunakan mulutnya untuk makan, ya kulitnya harus bersentuhan dengan. Tetapi karena berkah, jadi lain ceritanya. Bahkan ada beberapa riwayat tuh bahwa anak-anak baru lahir itu berkahnya itu sampai membawa malaikat mendekat pada mereka ya. Jadi kalau kita bawa anak bayi, mungkin ada terjadi sesuatu itu kok banyak yang ceritanya terselamatkan ya, karena itu tadi kan berkah. Haditsu ahdin. Ya, itu baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingin merasakan berkah itu, keluar mandi hujan-hujanan. Nah, kalau kita kan ada sebahagian yang mungkin berpendapatnya jangan hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan gitu ya. Ya saya nggak mau berdebat dari segi kesehatan ya, itu kan memang bikin sakit, banyak partikel-partikel yang tidak baik di udara, kotor, kena badan ya. Saya nggak mau berdebat tentang itu. Tetapi kalau mau dilihat dari apa yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ketika turun hujan maka beliau itu lebih sering untuk mandi-mandi hujan gitu ya, mandi-mandi hujan. Bahkan Abdullah bin Abbas ya, beberapa kali ketika hujan turun, beliau tuh meminta kepada pembantunya untuk mengeluarkan semua yang ada di rumah. Wah, ini ekstrim juga nih. Ya, ekstrim pandangan kita sekarang. Cuman kalau pandangan Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhu ini sunnah gitu kan. Maka pelananya disuruh keluarkan, pelana keluarkan, pelana kuda. Ya, baju-bajuku keluarkan semuanya. Ininya semua yang ada dalam rumah disuruh keluarkan supaya kena air hujan itu. Ya, karena ada makna tadi kan, berkah. Itu berkah. Ya, dia pingin kalau berkah itu mengenai pelana kudanya, dia pingin berkah itu mengenai baju-baju besinya, dia pingin berkah itu mengenai tombaknya, panahnya, pedangnya. Ya, karena apa? Kalau udah ada nilai berkah pada satu benda, itu akan menambah ya kemanfaatan. Itu makanya beliau suruh keluarkan, ayo keluarkan. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti. Nah, jadi kalau kita memungkinkan ini bagus ya. Begitu hujan jangan ayo masuk jangan, tapi ayo keluar mandi hujan. Ya. Tapi harus memperhatikan aurat juga, jangan berarti karena Nabi mandi hujan langsung telanjang mandi langsung kok mandi hujan telanjang, ini sunnah nggak begitu ya. Apalagi bagi yang wanita ya, tentu dia harus di tempat yang tertutup kalau ingin mengikut sunnah ini ya. Lalu tidak dilihat oleh siapapun, harus dia yakinkan bahwa itu aman baru dia mandi. Kalau tidak ya tidak gitu. Menutup aurat itu wajib. Sedangkan mandi hujan sunnah ya, tidak boleh mendulukan yang sunnah dan mengabaikan yang wajib, kan hukumnya begitu ya. Nah itu dia. Nah alhamdulillah tuh kalau yang wah cocok Ustaz saya itu di rumah nggak punya parkiran garasi, mobil saya kehujanan terus. Berarti mobilnya itu kena berkah terus. Woi, masya Allah. Ya mobilnya kena berkah terus. Ya alhamdulillah itu. Wah rumahnya kena berkah terus, makanya kan masya Allah tuh luar biasa. Ya, orangnya yang kena hujan berarti orangnya kena berkah terus. Kenapa? Karena itu haditsu ahdin bi rabbih. Berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau ketika hujan turun, beliau berwudu dengan air hujan itu. Dan ini adalah perintah dari beliau. Ikhruju, ya, minta kepada para sahabatnya yang ada di dekatnya ketika hujan turun itu untuk keluar. Ya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah air yang tahur, ya, yang suci mensucikan. Nah, kita diminta untuk berwudu dengan air hujan itu. Nah ini juga mungkin masih saya lihat jarang di tempat kita ya, yang sengaja memang ketika hujan turun, walau mungkin tidak mandi hujan-hujan itu ya, atau tidak hujan-hujanan lah, tapi minimal keluar dekat di depan rumahnya ya, lalu dia mungkin ambil langsung yang dari langit itu, lalu dia berwudu ya dengan air hujan itu. Ini sunnah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali ya beliau melakukan aktivitas wudu dengan air yang langsung
dari air hujan yang dari langit itu. Ya. Nah, ini kalau kita melakukan itu atas dasar kita ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi sunnah bagi kita nilainya ya. Di antara yang dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersyukur dengan hujan yang hadir itu. Ya, beliau bersyukur dengan hujan yang hadir, apalagi banyak sekali hujan ini menjadi saksi kebaikan. Contoh misalkan, di antara hujan yang Allah turunkan untuk menjadi saksi kebaikan itu ketika hujan yang turun di Perang Badar. Ya, sebelum Perang Badar hujan turun dengan tipis ya, yang akhirnya membuat para sahabat kala itu menjadi sangat tenang sekali, bisa tidur nyaman dan nyenyak, sehingga besoknya itu ketika melakukan pertempuran itu bisa jauh lebih siap dan kuat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan selesai turun itu beliau senantiasa banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus begitu. Jangan begitu hujan selesai ya sudah gitu. Enggak. Ini kita harus paham bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan ini mampu memberikan tambahan informasi. Jadi besok nih, atau mungkin bahkan saat ini sedang hujan gitu ya. Saat kita mendengarkan ini sedang hujan, nah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan dari hujan kita itu. Dan mudah-mudahan juga dengan hujan ini justru mampu menjadi tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti Rasul, maka itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya, dan mereka yang dicintainya akan dimasukkan ke dalam syurganya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita bersama. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.